Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari yang baru ini kita boleh kembali berjumpa dalam Roti Gembala. Saya yakin dan percaya kita semua merasakan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang selalu baru dalam setiap hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama pagi hari ini. Renungan firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul bukan kehendakku tetapi kehendakmu. Kita mau belajar dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, apapun rencana yang akan kita rencanakan, biarlah semuanya bukan kehendak kita yang terjadi, tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas setiap kehidupan kita. Karena kita tahu kehendak Tuhan, rencana Tuhan itu yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau buka bersama-sama di dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-21. Amsal 19 ayat yang ke-21. Saya akan bacakan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amin. Kalau saya baca di terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di situ dikatakan, manusia mempunyai banyak rencana, tetapi hanya keputusan Tuhan yang terlaksana. Amin. Tadi saya katakan bahwa setiap kita pasti mempunyai rencana, ya. Baik di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, ataupun di dalam anak-anak kita. Kita semua pasti memiliki rencana dalam hidup kita. Khususnya mungkin untuk anak-anak ya. Apalagi saat-saat ini mereka yang akan masuk di jenjang yang lebih tinggi lagi. Pasti kita sebagai orang tua akan memikirkan, sekolah yang terbaik buat anak-anak kita. Tapi biarlah semua yang terjadi, semua yang kita rencanakan, itu bukan keputusan kita yang terjadi. Di sini dikatakan, manusia mempunyai banyak rencana, tetapi hanya keputusan Tuhan yang terlaksana. Biarlah kita mau belajar mendalami, kita mau belajar mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Biarlah keputusan Tuhan itu yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ada pujian yang mengatakan bahwa yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Biarlah ini yang selalu kita sama-sama rindukan, ya. Bahwa yang kita tahu Tuhan kerjakan seturut firman-Nya dalam hidup kita. Ya, biarlah yang terjadi di dalam setiap hidup kita harus seturut firman dan bagi kemuliaan-Nya. Kalau semua yang terjadi dalam kehidupan kita seturut dengan firman, saya bisa pastikan semua yang terjadi adalah semua yang terbaik dalam hidup kita. Karena janji Tuhan itu adalah janji-janji yang terbaik. Masa depan yang indah, masa depan yang cerah. Dan saya pastikan, kalau rencana kita ini seturut dengan firman Tuhan, pasti rancangan itu adalah rancangan yang terbaik dari Tuhan. Kadang-kadang yang terjadi dalam setiap kehidupan kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Karena kita tahu, karena Tuhan memiliki rencana yang paling baik di dalam hidup kita. Ya, kita tahu rencana Tuhan itu adalah rencana yang paling baik. Mungkin tidak sesuai dengan pikiran kita, tidak sesuai dengan angan-angan kita. Oh, nanti anak saya akan masuk di SMP A, tapi yang terjadi adalah anak saya masuk di SMP B. Tapi mungkin di SMP yang B itu anak kita bisa menjadi berkat. Ya, dimanapun anak kita berada, dimanapun anak kita bersekolah, biarlah kita
bersama-sama pasti kita sebagai orang tua memiliki kerinduan anak kita boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Di situ dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Ayat ini jelas dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, segala hal, baik kesehatan kita, baik dalam rumah tangga kita, baik dalam keuangan kita, baik dalam bisnis kita mungkin, bahkan sampai pelayanan kita. Di situ dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan turut bekerja dalam setiap hidup kita, dalam setiap rencana kita, dalam setiap apapun segala aktivitas yang kita lakukan, saya pastikan kita berjalan seturut kehendak Tuhan. Karena bukan kehendak kita yang jadi, tapi semua kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Ya, kita terpanggil dalam rencana Allah yang baik, yang sempurna, yang mulia. Bahkan ada ayat lain mengatakan, sejak dalam kandungan ibu kita, Tuhan itu sudah menenun setiap pribadi kita. Tuhan sudah punya planning dalam setiap kehidupan kita. Tuhan sudah punya rencana dalam setiap pribadi kita. Dan rencana setiap orang itu pasti berbeda. Yang tahu rencana Tuhan itu yang terbaik, dan rencana Tuhan itu tidak pernah gagal dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, jadi saya katakan judul renungan kita pagi hari ini adalah bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Bukan yang kita mau, tetapi yang Tuhan mau. Bagaimana caranya kita bisa berjalan seturut kehendak Tuhan, seturut rencana Tuhan? Bukan yang kita mau, tetapi yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana caranya kita bisa melakukan hal ini? Yang pertama, penyerahan penuh kepada Tuhan. Kita serahkan seluruhnya dalam rancangan Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Ya, kita berserah kepada Tuhan karena kita percaya kepadanya. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Kalau kita berserah kepada Tuhan karena kita ini percaya kepada Tuhan. Contoh, kalau kita mengharapkan sesuatu untuk seseorang menolong kita, karena kita tahu, kita percaya orang itu sanggup menolong kita, orang itu sanggup untuk memberikan jalan keluar atas masalah kita. Demikian juga dengan hidup rohani kita. Kalau kita berserah penuh kepada Tuhan karena kita percaya kepadanya, ya, kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik, rencana Tuhan itu yang terindah dalam setiap kehidupan kita. Ya, di dalam Amsal 23 ayat yang ke-26, Amsal 23 ayat yang ke-26, di situ dikatakan, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Kalau kita sudah berserah kepada Tuhan, kita serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Di situ dikatakan berarti kita juga akan memberikan semuanya kepada Tuhan. Namanya berserah itu secara total, ya,
Orang Jawa bilang pasrah bongkoan. Tidak 99,9%, tidak. Tetapi 100% kita percaya, kita berserah kepada Tuhan. Ya. Di sini dikatakan kalau kita berserah kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, maka di situ katakan Tuhan meminta kita memberikan hati kita. Kalau kita percaya, maka kita akan memberikan hati kita kepada Tuhan. Ya, kita akan memberikan hati kita biarlah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Dan di situ dikatakan biarlah kita suka dengan jalan-jalannya Tuhan. Ya, kalau kita yakin dan percaya, kalau Tuhan yang menuntun setiap langkah hidup kita, kita akan dituntun setahap demi setahap, setahap demi setahap. Setiap hari kita dituntun oleh Tuhan. Setiap hari tangan kita dipegang oleh Tuhan. Ya. Dan kita yakin dan percaya kalau Tuhan yang menuntun setiap langkah kehidupan kita, Tuhan yang ada berjalan di depan kita, kita tidak perlu takut. Apapun boleh kita lewati, apapun boleh kita hadapi, rencana Tuhan itu yang terbaik dalam hidup kita. Ya, kalau kita baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27, Yohanes 14 ayat yang ke-27, di situ dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, di saat kita berserah kepada Tuhan dan kita menyerahkan hati kita di hadapan Tuhan, di situ dikatakan Tuhan akan memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Mungkin masalah persoalan ada di depan kita. Mungkin jalan keluar belum kelihatan. Tapi kalau kita berserah total kepada Tuhan, kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan, di situ dikatakan damai sejahtera Tuhan itu menguasai setiap kehidupan kita. Dan itu yang membuat kita kuat. Dan itu yang membuat kita bisa tetap berdiri di hadapan Tuhan. Masalah persoalan boleh kita hadapi, tetapi kalau damai sejahtera Tuhan itu mengalir dalam hidup kita, itu kekuatan yang luar biasa. Ya, kalau sukacita Tuhan ada dalam hidup kita, damai sejahtera Tuhan melimpah di dalam hati kita, setiap hari yang kita jalani adalah sukacita, sukacita, sukacita bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ya, waktu kita berserah kepada Tuhan, damai sejahtera Tuhan itu melimpah di dalam hidup kita. Bukan karena kita senang, karena kita punya uang yang banyak, bukan karena kita sedang lagi tidak ada masalah, tidak. Damai sejahtera Tuhan itu tidak dibatasi oleh keadaan kita. Mungkin saat ini kita lagi ada di bawah, mungkin saat ini kita sedang sakit, mungkin saat ini kita sedang banyak masalah. Tetapi kalau damai sejahtera Tuhan itu menguasai hidup kita, kita yakin dan percaya ada sukacita yang meluap dalam hati kita. Ada sukacita yang terpancar dalam pribadi kita. Ya, dan itu sesuatu yang dahsyat yang akan mengerjakan setiap hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali kalau manusia yang berjanji, seringkali kita di PHP, betul ya? Seringkali kita berharap kepada manusia, seringkali yang kita dapatkan kekecewaan, kita di PHP. Yang dijanjikan manusia itu tidak pasti. Ada saatnya yang kita harapkan, manusia yang kita andalkan tidak memberikan jalan keluar, ya. Tetapi kalau Tuhan yang berjanji, itu adalah janjinya ya dan amin dalam setiap hidup kita.
Itu yang pertama, serahkan seluruh total kehidupan kita kepada Tuhan. Lalu yang kedua, kenali hati Tuhan. Ya, kalau kita seringkali berharap kepada manusia, berarti kita kenal orang ini bisa menolong hidup kita. Kita kenal, oh orang ini sanggup karena dia punya kedudukan, karena dia punya jabatan. Tapi seringkali kalau kita berharap kepada manusia, seringkali tadi saya katakan, kekecewaan itu seringkali ada. Tapi kalau kita kenal hati Tuhan, kita kenal Tuhan yang kita sembah, ya, di situ dikatakan di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Yesaya 43 ayat yang keempat, di situ dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku Tuhan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa. Bapak, Ibu, Saudara, kita ini berharga di mata Tuhan. Ya, di sini katakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kalau Tuhan yang berkata, Tuhan yang berfirman, firman-Nya itu ya dan amin. Kita ini berharga di hadapan Tuhan. Kita ini mulia di hadapan Tuhan. Ya, saya yakin dan percaya kita semua sebagai orang tua, kita pasti sayang dengan anak-anak kita, betul? Ya, apalagi kalau anak-anak kita nurut sama kita, anak-anak kita menyukakan hati kita. Saya yakin dan percaya kita semua sebagai orang tua rindu untuk menyenangkan anak-anak kita. Apa yang mereka minta, kalau kita bisa beri, kita akan beri. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Ya, seringkali Tuhan itu seperti Bapak, ya. Mungkin kita berdoa kepada Tuhan, Bapak, saya perlu A. Tapi Tuhan mungkin tahu kalau saudara mendapatkan A, itu bukan yang terbaik. Ya, seringkali Tuhan berkata tidak untuk kebaikan kita. Kita mendengar seringkali jawaban doa itu ada 3. Ya, pasti Tuhan disenangi kita semua. Tunggu, kita disuruh menunggu janji Tuhan. Dan yang terakhir, tidak. Karena Tuhan tahu, Tuhan akan menyediakan yang lebih baik yang dari kita yang doakan. Ya, seringkali kita berkata, kenapa Tuhan kok seperti ini? Kenapa Tuhan kok bukan yang ini? Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Ya, maka dari itu, kenali Tuhan. Jangan kita berprasangka buruk dengan Tuhan di saat Tuhan tidak menjawab doa kita. Jangan kita berprasangka Tuhan jahat, Tuhan tidak menjawab doaku. Jangan berprasangka seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kenali hati Tuhan, tahu kehendak Tuhan. Saya yakin percaya, kalau kita kenal hati Tuhan, kita akan tahu maksud dan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengenali hati Tuhan? Tidak ada jalan lain selain kita bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Di saat kita melekat dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, maka kita tahu hati Tuhan. Dan di situ kita ini berharga di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Apapun yang saat ini Bapak Ibu Saudara sedang hadapi, tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Kita adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Ya, kenali hati Tuhan. Apapun yang kita alami saat ini, berserah dan kenali hati Tuhan. Tuhan itu baik, Bapak Ibu Saudara. Tuhan sangat baik dalam setiap hidup kita.
Ya, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Rencananya sempurna dalam hidup kita. Biarlah kita berkata, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang terjadi dalam hidup kita. Ayat yang terakhir, di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8. Situ dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Biarlah pagi hari ini, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, kembali kita berserah kepada Tuhan. Dan kenali hati Tuhan. Karena Tuhan itu sangat mengasihi setiap hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau Bapa yang sangat baik. Kau Bapa yang mengasihi setiap hidup kami. Pagi hari ini firman-Mu kembali mengingatkan kepada kami Tuhan, bahwa rancangan Tuhan itu yang terindah dalam hidup kami. Dan kami mau belajar Tuhan, bukan kehendak kami yang jadi, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami. Dan biarlah kami berserah total kepada Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah kami mengenal Tuhan lebih lagi. Mengenal Tuhan secara pribadi. Maka kami tahu rencana-Mu itu yang terbaik. Rencana-Mu itu yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati buat seluruh jemaat Tuhan. Apapun yang mereka lakukan sepanjang hari ini, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.